Hai Ibu Penakluk, menjadi bagian dari penaklukan kota Roma adalah mimpi besar. Tentu banyak tantangan yang akan kita lewati dalam memperjuangkannya. Terlihat impian yang tak mungkin memang, tapi ingat, Rasul kita tidak pernah bohong. Kota Roma pasti ditaklukkan tanpa perang. Namun musuh terbesar dari perjuangan ini adalah putus asa. Tiap orang paham bahwa putus asa itu menyakitkan. Semua orang tahu bahwa keputusasaan adalah racun bagi keberhasilan. Tidak ada orang yang mau berputus asa. Namun anehnya, banyak orang yang berdiam diri pada kondisi yang tidak menyenangkan ini. Lalu bagaimana cara agar keluar dari keputusasaan yang bisa saja membuat kita binasa? Apa yang harus dilakukan agar perasaan putus harapan itu tidak menghampiri hidup kita? Atau apakah ada obat untuk menyembuhkan kita dari sikap patah arang itu? Yuk, kita cari tahu. Kita mungkin pernah merasa bahwa masa depan kita sudah hancur dan tidak ada harapan lagi. Atau mungkin pernah gagal dan merasa sudah tidak berharga lagi. Bahkan sampai ingin bunuh diri. Kami mengerti perasaan negatif yang Anda rasakan. Karena semua manusia pernah merasakannya. Semua orang pernah gagal. Semua insan pernah kecewa. Kali ini kami akan ceritakan sebuah teknik yang bisa membantu Bunda sekalian untuk bangkit lagi dari perasaan terpuruk yang tidak berguna, merasa hina, tidak berharga, dan hilang harapan. Karena semua orang terlahir istimewa dan semua orang berhak hidup bahagia. Percayalah, semua orang berharga selama mereka tidak berputus asa. Kita mulai dengan mengetahui tentang penyebab perasaan putus asa itu. Kemudian kita akan bahas kisah lucu yang bisa membuat kita bangkit dari keputusasaan yang kita alami. Lalu kita akan bahas tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan keganasan dari berputus asa. Dan di akhir video kami akan membagikan sebuah lembar kerja atau spreadsheet harian yang bisa Anda praktekkan agar ibu sekalian terbebas dari hantu putus asa. Putus asa adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Putus asa membuat seseorang mati sebelum nyawanya dicabut. Menjadikannya gagal sebelum ia mencoba menjalankan usahanya. Dia seperti mayat hidup yang tanpa jiwa. Telah banyak kebudayaan dan orang bijak yang mencoba memberikan filosofi dan motivasi agar manusia terbebas dari sikap putus asa. Tetapi selama ribuan tahun mereka gagal karena masih banyak orang yang terjebak dalam keputusasaan, bahkan berakhir tragis. Sebelum kita membahas langkah demi langkah yang dapat membebaskan Anda dari sikap putus asa, kita cari tahu dulu sebab-sebab yang dapat menimbulkan keputusasaan itu. Sebab yang pertama, putus asa biasanya disebabkan oleh kesedihan. Satu kesedihan yang diingat berulang-ulang. Mengingat musibah dan kekecewaan yang kita alami membuat kesedihan itu semakin besar hingga membunuh seseorang secara perlahan. Bayang-bayang kegagalan akan mencegah seseorang untuk berusaha lagi. Trauma dan rasa sakit yang pernah dialami membuatnya diam dan menyerah. Oleh karena itu, mengingat-ingat suatu musibah adalah cara terbaik untuk gagal. Yang harus kita lakukan adalah menerima bahwa kita gagal dan mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut tanpa mengeluh, menyalahkan orang lain, lingkungan, apalagi Tuhan, karena sebuah keluhan hanya akan memperbesar kekecewaan. Sebab yang kedua, penyebab keputusasaan adalah mengeluh. Keluhan hanya akan melemahkan semangat manusia untuk bangkit dari keterpurukan. Keluhan juga menjadikan seseorang sebagai objek yang paling menderita di dunia. Seolah dialah yang paling terzolimi, sehingga menyalahkan orang lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegagalannya. Pada akhirnya, dia menghindar dari orang-orang terdekatnya, mengurung diri dan tenggelam dalam lumpur keputusasaan. Padahal pada saat itulah seseorang butuh teman yang bisa meringankan bebannya, menenangkan emosinya, dan dapat membantu dia untuk mulai berusaha lagi. Bahkan, seseorang teman bisa jadi pintu keberhasilannya. Sebab yang ketiga dari keputusasaan adalah menutup diri. Menghindari orang lain saat manusia bersedih adalah cara yang paling menyakitkan untuk mati.
Daripada menutup diri, mengapa tidak pergi ke kuburan saja dan menggali makammu sendiri? Itu lebih mudah bagi keluarga Anda daripada melihat kerabatnya tersiksa dalam kesendirian. Ingat, kegagalan adalah hal yang biasa, karena semua orang pernah gagal. Kegagalan bukan sesuatu yang buruk, namun kegagalan adalah kesempatan untuk bangkit dengan energi 2 kali lipat menuju 2 kali lipat keberhasilan. Ada yang lebih buruk dari kegagalan, hal itu adalah menutup diri dari orang lain. Mengunci diri di kamar dan hanya diam bukan solusi terbebas dari kekecewaan. Hidup sekedarnya, tanpa jiwa dan tanpa semangat, hanya memperburuk kegagalanmu. Menutup diri hanya akan menyakiti dirimu dan keluargamu. Keputusan itu tidak akan membebaskanmu dari penderitaan. Itu juga tidak akan membawamu menuju keberhasilan yang kamu inginkan. Jangan berlama-lama diam pada situasi yang tidak menyenangkan. Berhenti menutup diri. Bangun dan berusaha lagi. Mulailah dengan memeluk orang-orang yang kamu sayangi. Sebab yang keempat dari keputusasaan adalah berandai-andai. Pengandaian hanyalah bentuk lain dari mengeluh. Pengandaian hanya hayalan yang tidak akan menjadi nyata. Itu tidak akan merubah kenyataan bahwa kita gagal. Berandai-andai akan membuang waktu kita dan mengaburkan fokus manusia untuk berusaha lagi. Ubah waktu berandai-andai menjadi waktu bertobat. Karena Allah berjanji, barang siapa yang bertobat, maka Allah akan merubah keburukan menjadi kebaikan, mengubah hina menjadi mulia. Lalu janji siapa yang lebih pasti dibandingkan janji Allah itu? Lalu apa obat yang ampuh untuk bangkit dari keputusasaan? Kami sering menyebutnya siwak silin. Terdengar seperti nama obat memang. Ya, karena putus asa adalah penyakit mental yang butuh obat yang tepat untuk menyembuhkannya. Untuk memahami cara kerja siwak silin ini, ada kisah menarik yang cocok menjelaskannya. Dahulu, saat perang tengah berkecambuk di daerah Samarkand pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, pasukan muslim tertahan akibat tangguhnya pertahanan benteng kaum musyrikin. Panglima pasukan muslim kemudian mengumpulkan semua pasukannya, kemudian bermusyawarah menentukan strategi untuk mengalahkan benteng kota tersebut. Salah satu pasukan mengangkat tangannya dan mengusulkan agar sang panglima meminta bantuan kepada khalifah di Baghdad. Semua strategi telah dilaksanakan tapi gagal. Semua peralatan perang telah dikerahkan namun hancur berantakan. Lebih parah lagi, sebagian besar prajurit mengalami keputusasaan karena selalu mengalami kerugian besar setelah melakukan penyerangan. Bayang-bayang kehancuran terlihat di mata para prajurit Islam. Sadar akan penyakit mental ini, sang panglima pun menyetujui usulan prajurit tersebut. Utusan segera dikirim ke Baghdad dengan membawa sepucuk surat untuk meminta tambahan pasukan dan peralatan perang. Sang panglima berharap dengan tambahan pasukan dan peralatan perang, mereka dapat meningkatkan moral pasukan yang sedang putus asa. 1 bulan kemudian, bantuan khalifah datang dari Baghdad. Tapi mereka kaget bukan kepalang. Bukan ribuan pasukan dan peralatan perang yang datang, melainkan seorang tua uzur dengan jenggot yang telah memutih semua. Tubuhnya kurus, memakai tongkat penyangga badan yang terlihat lumpuh. Bajunya putih lusuh, bekas debu dalam perjalanan. Lalu dia turun dari kudanya dan menyampaikan salam dengan suara sedikit gemetar khas orang tua. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab panglima. "Apakah gerangan pesan sang khalifah kepadamu, wahai syekh?" tanya panglima tak sabar. Sang syekh pun menjawab, "Akulah yang dikirim oleh khalifah kepadamu untuk membantumu dalam perang ini. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada Islam." Matanya tajam menatap langsung kepada panglima. "Apa usulanmu, wahai syekh?" tanya panglima lagi. Lalu sang syekh pun berkata, "Adakah ibadah wajib yang pasukan ini tinggalkan ketika berperang?" "Tentu saja tidak ada. Semua kewajiban telah dilaksanakan. Kami senantiasa sholat berjamaah, berpuasa, tidak menyakiti penduduk yang tidak ikut berperang, tidak menebang pohon, tidak merusak tempat ibadah, menyayangi orang-orang lemah, dan berdakwah kepada musuh kami sebelum kami memeranginya," tegas sang panglima. "Kalau begitu, apakah ada sunnah yang kalian tinggalkan?" tanya syekh tua itu kembali. Panglima berpikir sejenak dan mengingat-ingat sunnah yang mungkin mereka lewatkan. "Saya pikir semua sunnah kami laksanakan, wahai syekh." Namun sebelum panglima itu menyelesaikan penjelasannya, seorang prajurit berkata, "Ada satu sunnah yang
tidak kami lakukan, wahai Syekh. Semua pandangan menuju ke seorang prajurit muda itu. Apa gerangan, wahai prajurit? Tanya Syekh lagi. Sambil sedikit ketakutan, sang prajurit menjawab, karena peperangan yang panjang, banyak di antara kami yang kehilangan kayu siwaknya, sehingga kami tidak bisa menjalankan sunnah siwak saat berwudu dan sebelum sholat. Semua prajurit mengangguk, menyetujui perkataan rekannya. Baiklah jika demikian, kata sang Syekh sambil menatap ke Panglima. Sekarang kumpulkan semua pasukanmu dan perintahkan mereka untuk mencari kayu siwak. Kemudian pergilah kalian semua bersiwak di sungai sebelum melakukan serangan yang terakhir. Perintah sang Syekh kepada sang Panglima. Baik Syekh, jawab Panglima singkat. Kemudian seluruh pasukan memenuhi pinggiran sungai untuk bersiwak, berwudu, dan membersihkan diri mereka. Tidak lama selanjutnya muazin melantunkan azan dan seluruh tentara bersedia menunaikan sholat berjamaah. Setelah itu pasukan bersiap untuk menyerang kembali kota tersebut. Kota yang sebelumnya begitu sulit ditembus ternyata kali ini kosong melompong. Para tentara pasukan Bani Abbasiyah menjadi heran mendapati kota tersebut sudah tidak berpenghuni. Akhirnya dengan mudah kota tersebut bisa dikuasai oleh pasukan Islam saat itu. Seorang prajurit berhasil menangkap salah satu dari pasukan musuh dan melakukan penyelidikan tentang kejadian aneh tersebut. Usut punya usut, ternyata saat pasukan kaum muslimin bersiwak di pinggir sungai, ada pasukan mata-mata musuh yang mengintip mereka. Ketika itu, mata-mata tersebut menyelinap masuk ke dekat kemah tentara muslim dan melihat bahwa seluruh pasukan muslim sedang menggosok gigi mereka dengan kayu siwak sebelum penyerangan terakhir. Mata-mata tersebut terkaget-kaget melihat pasukan Islam berjejer di pinggir sungai sambil membersihkan gigi dengan kayu siwak. Dan tiba-tiba hatinya menjadi gemetar dan menggigil ketakutan. Kemudian mata-mata tersebut segera berlari kembali kepada pasukannya. Dia berlari membawa satu berita yang teramat dahsyat. Berita yang menghancurkan mental pasukan kaum musyrikin kota itu. Sesungguhnya musuh kita bukanlah manusia. Aku melihat orang-orang Islam sekarang ini sedang mengasah gigi-gigi mereka dengan kayu untuk memakan kita semua satu persatu. Mereka tidak mengasah pedang-pedang mereka, namun mengasah gigi-gigi mereka sebagai ganti pedang-pedang yang akan mencabik daging dari tubuh kita. Bersiaplah kalian semua menjadi santapan mereka. Demikian sang mata-mata tersebut menceritakan hasil pengintaiannya terhadap aktivitas pasukan muslim saat itu. Berita itu tentu saja sangat mengejutkan dan menggetarkan nyali pasukan musuh yang saat itu sedang mempertahankan kota. Mereka percaya dan mengira bahwa perbuatan bersiwak yang dilakukan oleh tentara muslim adalah kegiatan mengasah gigi untuk mencabik-cabik musuhnya ketika penyerangan kota terjadi. Mereka menganggap tentara Islam adalah sejenis orang yang suka memakan daging manusia. Akibatnya mereka ketakutan dan segera mundur teratur dari medan perang meninggalkan kota. Sadarlah tentara Bani Abbasiyah akan keberkahan dan ketaatan mereka menjalankan satu amalan ibadah mampu memberikan kejayaan yang tak terbayangkan sebelumnya, membebaskan mereka dari rasa putus asa, memberi mereka harapan yang akhirnya membuat mereka bertindak meraih kemenangan. Sesungguhnya kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengiringi orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Penduduk kota itu kemudian memeluk Islam, menjadikan bersiwak sebagai satu amalan yang terus diamalkan. Bila mengingat kejadian unik dan penuh dengan ibrah itu, mereka berkata, kami diberikan karunia Islam berkat amalan sunnah bersiwak. Maka hidupkanlah kami ya Allah dalam agama Islam dan dalam keadaan senantiasa melakukan amalan sunnah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ternyata sebuah amalan sunnah seperti bersiwak dapat mengalahkan keputusasaan, kebuntuan, dan mendatangkan keberuntungan, serta kemenangan yang istimewa. Kelihatannya bersiwak tak ada hubungannya dengan keterpurukan, namun riset ilmuwan Swedia mengkonfirmasi bahwa kebersihan dan kesehatan mulut berkaitan dengan kecerdasan. Orang dengan mulut dan gigi yang sehat ternyata bisa berpikir lebih jernih dan logis serta lebih masuk akal. Pikiran mereka yang sebelumnya kalut berubah menjadi lebih terang, lebih tenang setelah bersiwak. Pikiran yang tenang tersebut membuat mereka lebih optimis dalam melanjutkan perjuangan. Optimisme yang muncul itu kemudian melahirkan semangat
untuk berjuang kembali. Berdasarkan penelitian, serat kayu siwak mengandung sejumlah zat penting seperti vitamin C, antiseptik, enzim, pencegah plak, antibakteri, klorida, tanin, dan yang terpenting adalah anti pembusukan. Sejumlah dokter gigi di King Saud University membuktikan bahwa proses mengunyahnya siwak secara berulang-ulang dapat menghasilkan getah segar dan silika. Kedua unsur tersebut dapat membantu membersihkan gigi. Selain dua unsur tersebut, nyatanya siwak juga memiliki sifat antibakteri. Ini bukti dari penelitian yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia WHO. Mereka membuktikan bahwa antibakteri dalam siwak sangat aktif memerangi bakteri di mulut, gigi, dan gusi. Orang yang menggunakan siwak secara teratur memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit pada giginya dan gusi dibandingkan mereka yang menggosok gigi dengan pasta gigi biasa. Bahkan, WHO merekomendasikan masyarakat dunia menggunakan batang pohon siwak atau Salvadora persica untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak tahun 1987. Sesuai dengan janji kami di awal, bahwa kami akan memberikan Anda anti putus asa yang disebut dengan siwak silin. Siwak silin merupakan 5 langkah mudah yang telah terbukti mampu membebaskan banyak orang dari keputusasaan menuju keceriaan hidup hanya dalam waktu 5 menit. Di sini saya akan bagi rahasianya kepada para ibu penakluk, tapi setelah dibuka rahasianya, ibu harus praktek tiap hari ya. Tanpa praktek, ilmu ini tidak akan berguna untuk Anda. Dosis obat ini 2 kali sehari, lakukan pagi dan malam hari sebelum tidur. Maka keceriaan akan terus meliputi Anda dan keluarga. Apa saja 5 langkah itu? Pertama, bersiwak dengan niat mohon pertolongan kepada Allah. Langkah kedua adalah mengungkapkan perasaan positif yang Anda rasakan hari ini. Lalu dilanjutkan oleh langkah ketiga dengan menjelaskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini atau menyebutkan 3 hal yang masih Anda miliki saat ini. Lalu langkah yang keempat adalah menyebutkan 3 prestasi sederhana yang Anda capai. Lalu langkah terakhir yang kelima, panjatkan harapan yang ingin Anda peroleh hari ini. Ya, itu saja langkah-langkah siwak silin. Langkah-langkah siwak silin telah terbukti berhasil merubah neraka banyak manusia menjadi surganya, mengganti putus asa menjadi harapan, mendung di wajah ribuan orang menjadi cahaya, dan menyulap perasaan buruk menjadi bahagia. Kebahagiaan itu akan terpancar di wajah Anda dan memberi pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Lakukan ini setiap hari, maka setiap hari akan Anda rasakan indahnya feeling good, manisnya perasaan positif, nikmatnya rasa bahagia itu, dan tentu saja bebas dari perasaan putus asa. Nggak percaya? Coba aja langsung. Namun sebelum itu, saya akan beri contoh agar semuanya lebih jelas. Yang pertama, bersiwaklah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan membuat otak Anda lebih cemerlang. Rasakan bedanya sebelum dan sesudah bersiwak. Pikiran Anda akan terasa lebih ringan. Kita akan berpikir lebih logis dan masuk akal. Selain itu, pandangan akan terasa lebih cerah. Optimisme mulai muncul lagi, serta semangat tiba-tiba datang menyelimuti seluruh tubuh kita. Lalu langkah yang kedua, utarakan perasaan positif walaupun perasaan itu belum Anda rasakan. Misalnya, hari ini saya sangat berbahagia, ceria, dan merasa bugar sekali. Alhamdulillah. Ungkapan seperti ini akan merangsang otak mencari alasan mengapa hari ini indah, mengapa hari ini layak dinikmati, dan mengapa hari ini penuh dengan keberuntungan. Respon otak itu otomatis dan alami terjadi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali katakan kata negatif di pagi hari Anda, karena otak kita akan menjelaskan secara otomatis mengapa hari ini betul-betul buruk dan penuh kesialan. Otak kita akan secara otomatis mencari bukti bahwa hari ini benar-benar suram. Jangan biarkan otak Anda mencari bukti bahwa hari ini buruk, sial, menyebalkan. Jangan biarkan otak Anda menghancurkan Anda. Jangan sampai perasaan buruk mengundang kejadian buruk menimpa Anda. Undang perasaan positif dengan kata-kata positif. Biarkan otak mencari bukti bahwa hari ini benar-benar positif. Kita adalah orang yang beruntung, menyenangkan,
ceria, dan berbahagia. Hingga keceriaan, keberuntungan, dan kebahagiaan akan menghampiri Anda bahkan tanpa Anda sadari. Lalu langkah yang ketiga adalah ungkapkan 3 hal yang Anda syukuri atau masih Anda miliki saat ini. Misalnya, Alhamdulillah hari ini saya masih sehat, masih bisa menikmati sarapan terlezat di atas meja. Anak-anak juga sehat dan suami yang selalu sayang kepada saya. Saya masih bisa melihat indahnya bunga dan masih bisa mencium wewangian. Alhamdulillah. Ungkapkanlah nikmat-nikmat itu dalam kata-kata positif. Dilarang keras menjelaskan dengan kata negatif. Misalnya, syukur saya tidak celaka atau syukur saya tidak sakit. Tapi ganti kata-kata itu dengan kalimat aktif untuk menggambarkan rasa syukur Anda. Pengakuan syukur ini akan memompa semangat Anda dan mendatangkan energi baru untuk menjalani hari itu. Kata syukur ini memperkuat sugesti perasaan bahagia pada langkah kedua siwak silin ini. Hal yang Anda syukuri itu harus benar-benar nyata, bukan dibuat-buat ya. Harus ada faktanya. Sesederhana apapun nikmat yang Anda ungkapkan akan berpengaruh besar pada hari itu. Misalnya syukur, saya dapat tidur nyenyak tadi malam. Hari ini badan segar, tubuh bugar, perasaan tegar, dan pikiran menggelegar. Lalu langkah yang keempat adalah menyebutkan 3 prestasi sederhana yang berhasil Anda capai. Misalnya, senang sekali rasanya bisa bangun sebelum subuh. Happy perasaan saya bisa menyelesaikan sarapan terbaik untuk suami dan anak tercinta. Atau saya bangga mampu membersihkan rumah lebih awal dari biasanya. Prestasi ini akan membuktikan kepada alam bawah sadar Anda bahwa Anda berharga, bahwa Anda berguna, bahwa Anda masih bisa menjadi tumpuan harapan orang lain. Secara alamiah, manusia akan mengejar rasa bangga yang lebih besar lagi. Kita tidak akan mencukupkan diri dengan prestasi yang kecil. Kita akan kejar dan wujudkan prestasi yang lebih besar. Otak akan langsung mensekresikan hormon serotonin atau hormon kebahagiaan yang melengkapi rasa syukur pada langkah sebelumnya. Anda mulai tersenyum-senyum sendiri karena perasaan positif yang muncul. Tubuh tak pernah membedakan prestasi kecil atau prestasi besar. Tubuh hanya memberikan respon bahagia saat manusia memperoleh penghargaan, penghormatan, dan keberhasilan. Walaupun itu capaian yang sederhana. Satu lagi contoh prestasi kecil. Misalnya, bangga penjual hari ini naik 5%, padahal harapan kemarin 20%. Anda jangan fokus pada kegagalan target hari sebelumnya yang 20%, tapi Anda harus fokus pada prestasi kenaikan yang 5% untuk buat perasaan bangga itu muncul. Ingat, fokus pada keberhasilan dan prestasi positif bukan pada yang lain. Lalu, contoh langkah yang terakhir adalah ungkapkanlah harapan Anda. Sebutkan harapan Anda pada hari itu. Jika ritual siwak silin dilakukan di pagi hari, atau harapan Anda untuk besok hari jika ritual siwak silin dilakukan pada malam hari. Ungkapkan harapan Anda. Misalnya, semoga hari ini saya dapat teman baru. Atau mudah-mudahan penjual naik 5% daripada kemarin. Bisa juga saya berharap mendapatkan rekan bisnis yang bisa percaya kepada saya. Ya Allah, kabulkanlah harapan saya. Ya Allah, hanya Engkau tempat memohon pertolongan. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu. Amin. Harapan yang Anda ungkapkan harus spesifik dan terukur dengan angka-angka agar Anda bisa menikmati prestasi kecil nanti saat sesi siwak silin di malam hari. Sebutkan harapan Anda untuk hari itu jika ritual siwak silin dilakukan di pagi hari, dan harapan Anda untuk esok hari jika ritual siwak silin dilakukan pada malam hari. Bagaimana? Lebih enak kan sekarang? Selamat, Anda sudah mulai terbebas dari perasaan putus asa. Setelah itu mulailah aktivitas Anda dengan energi dahsyat yang Anda peroleh dari 5 langkah ajaib tadi. Dapatkan semangat hidup yang turun dari langit atas rasa syukur dan doa yang Anda panjatkan. Rasakan optimisme berkat perasaan positif yang Anda rasakan. Selamat untuk Anda, wahai ibu penakluk. Hari ini Anda sudah bisa menaklukkan keputusasaan. Anda akan menjadi pribadi yang selalu memancarkan aura kebahagiaan, membahagiakan orang lain dengan aura dan senyuman itu, dan membuat dunia memberikan banyak kebaikan kepada Anda, the likable ones. Rutinlah lakukan ini setiap awal hari dan akhir hari Anda. Rasa sedih,
murung tidak akan mampu menghinggap pikiran Anda dan buat hari Anda indah baik pagi, siang, atau malam hari. Buktikan sekarang. Setelah Anda terbiasa, ajarkan kepada anak dan suami Anda. Lakukan ritual siwak silin bersama. Lakukan ritual siwak silin bersama akan menjadikan keluarga Anda lebih harmonis. Komunikasi yang terjalin akan lebih baik, lebih memperkuat ikatan emosional satu sama lain dan mengetahui perasaan antar anggota keluarga. Serta yang pasti, berbahagia bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan yang paling ditunggu adalah lembar kerja atau workset siwak silin yang dapat Anda download secara gratis. Anda bisa mengunduh langkah-langkah efektif siwak silin untuk dipraktekkan, mengalahkan keputusasaan. Selamat berbahagia, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Ibu Penakluk Roma, Ibu sepenuhnya.